di acara webinar BIMTEK dengan judul Bimbingan Teknis Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nur Yuliati Andita dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan rekan saya Muhammad Najmil Yusro dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu acara kegiatan pada siang kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkumpul di platform yang insya Allah muliakan tempatnya, Allah muliakan kegiatannya, serta Allah muliakan orang-orang di dalamnya. Serta salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi revolusioner kita, tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bahrudin MPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Bapak Muhammad Kartono, Magister Pendidikan Islam selaku Ketua KKMI Pasar Rebo, Ciracas, dan Cipayung. Yang kami hormati Bapak Wawan Kurniawan, SPD, MSI selaku Pengawas Sekolah Kantor Kemenak Kota Jakarta Timur. Yang kami hormati Ibu Dr. Murni Winarsi, Magister Pendidikan, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, sekaligus Ketua Acara pada kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Wuryani, MPD, dan Ibu Suprihatin, IDHD, yang telah bergabung pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kali ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran kegiatan pada hari ini, serta kegiatan pada esok hari. Marilah kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kita langsung ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak dan Ibu semua diharapkan untuk mengaktifkan mode suara dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Indonesia Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kami mohon untuk kembali menonaktifkan suaranya. Kita langsung saja untuk yang selanjutnya, yaitu materi pertama yang akan dipaparkan oleh salah satu dosen Prodi Pendidikan Khusus UNJ, yang merupakan ibu dari semua dosen di program studi ini,
yaitu akan memaparkan materi mengenai metode world language menanggulangi kesulitan menulis pada siswa kesulitan belajar. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wuryani MPD. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puji, mahasiswa saya yang pintar di kelas ya. Najmi juga Nur, dia adalah termasuk mahasiswa saya yang menonjol ya di kelas kalau sedang kuliah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari udah masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah wa ni'matillah. Bahwasanya pada hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka webinar pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa tahun 2020. Dalam rangka pengabdian masyarakat dari bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dari para dosen. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Murni Winarsi, MPD, Bapak Indra, MPD, Indra Jaya, Ibu Suprihatin, gelarnya itu panjang sekali karena dia bukan PhD, tapi gelarnya khusus Special Education dari Hong Kong. Jadi saya pun sering salah menyebutnya gelarnya. Bapak pengawas, semoga hadir Pak Wawan, Pak siapa lagi kemarin, Pak Kartono ya. Dan Bapak Ibu guru semuanya, baik kepala sekolah maupun guru. Saya diberikan kesempatan oleh Prodi, pendidikan khusus oleh Kaprodi untuk memberikan atau menjelaskan atau memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semua tentang kesulitan yang biasa dialami oleh guru-guru di sekolah ketika pembelajaran keterampilan berbahasa. Metode language sudah sering digunakan secara internasional maupun nasional. Namun untuk pembelajaran menulis atau menulis narasi atau karangan itu jarang atau belum. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan pengalaman juga atau pencerahan kepada Bapak Ibu semua metode language untuk menanggulangi kesulitan belajar siswa. Bukan hanya berkesulitan belajar, tapi juga untuk anak-anak yang biasa atau yang reguler, terutama di sekolah dasar, karena contoh-contoh yang bisa berikan adalah untuk sekolah dasar, dan diberikan waktu itu adalah kepada siswa kelas awal SD, itu kelas 3, tapi bisa juga diberikan untuk kelas yang sudah kelas tinggi atau kelas 4, 5, 6. Dan juga bisa juga diberikan untuk anak yang SMA dan selanjutnya. Baik, saya yang pandang tentang kesulitan belajar, saya tidak akan menjelaskan siapa itu anak kesulitan belajar, karena saya akan lebih menekankan kepada tentang penggunaan metode whole language untuk menulis karangan atau menulis deskriptif. Yang saya pahami, anak kesulitan belajar adalah peserta didik, siswa di kelas yang mengalami kesulitan atau gangguan dalam belajarnya dalam 1 atau 2 mata pelajaran atau lebih, baik itu yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Sehingga prestasi belajarnya itu lebih rendah dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, sebetulnya kalau kita pahami bahwasanya prinsip belajar adalah, pertama adalah ada perhatian. Kalau ada perhatian, kalau kita menuntut siswa untuk ada perhatian, berarti ada sesuatu yang diperhatikan. Karena ada sesuatu yang diperhatikan dan itu menarik, maka timbullah motivasi. Kemudian karena ada perhatian dan yang menarik, maka otomatis tuntutan kita bahwa siswa harus aktif itu muncul. Tanpa lagi kita paksa, tapi kita undang. Kita undang dengan sesuatu yang diperhatikan oleh siswa. Gitu ya. Kemudian
otomatis siswa itu diajak untuk terlibat langsung, karena ada sesuatu, siswa itu terundang atau dirangsang untuk terlibat, untuk ikut aktif. Nah, lebih lanjut lagi, prinsip belajar yang berikutnya adalah mengulang, supaya lebih seperti garis bawahi begitu, sesuatu yang sudah dibaca, sesuatu yang sudah dilakukan, kemudian diulang, itu akan lebih terpateri atau menjadi lebih mudah diingat apabila itu diulang. Kemudian, jika sesuatu sudah menarik, sudah termotivasi, sifat aktif, berikan siswa itu tantangan yang selanjutnya. Karena anak itu senang eksplor, anak itu senang mengevaluasi, anak itu senang pengen tahu, rasa ingin tahu itu muncul. Sehingga jika tantangan itu diberikan, maka siswa itu, anak-anak itu akan tertantang dan ingin melakukan. Kemudian adalah perlunya ada balikan atau penguatan. Balikan itu maksudnya adalah, oh ya kamu pinter, kamu sudah bagus, ini sudah benar, coba silakan lanjutkan. Jadi ada semacam penghargaan, karena kita tahu sendiri bahwa anak itu perlu ada penghargaan. Itu kalau teorinya Edgar Dale itu mengatakan bahwa salah satu Nah, dari Edgar Dale itu mengatakan bahwa yang itu adalah piramida paling atas, bahwa anak itu membutuhkan penghargaan. Karena apa? Karena penghargaan atau penguatan itu memberikan anak untuk mau melakukan selanjutnya. Dan yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru adalah bahwa setiap anak itu memiliki cara belajar yang berbeda. Kalau kita kaji lebih lanjut, ya itu akan panjang, ya, karena perbedaan individu itu menunjukkan bahwa anak itu unik, ya, bahwa anak itu beda, ada cara belajar yang mungkin dengan mendengar atau auditif atau dengan visual atau dan sebagainya. Itu selayang pandang tentang anak dalam belajar. Baiklah, kita lanjut kepada menulis. Mengapa menulis atau mengarang itu sulit, yang sering dianggap oleh guru-guru? Biasanya kan kalau saya dulu kalau belajar menulis itu anak-anak waktu saya SD dulu, kalau belajar menulis itu silakan anak nulis pengalaman. Nah, karena waktu itu pengalamannya masih belum banyak, jarang orang yang berpikiran seperti sekarang ini, selalu kalau menulis itu pergi ke rumah nenek, naik delman, kemudian apa, lalu apa. Kata sambungnya itu banyak banget. Dan tapi isinya tuh kurang. Karena apa? Anak-anak disuruh disuruh mengawang-awang, namanya juga mengarang, disuruh mengarang. Gitu. Padahal ini sebetulnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena anak tuh belum mampu menuangkan pikiran melalui tulisan. Itu penyebabnya. Jadi kalau abstrak sifatnya yang dilakukan, yang diberikan oleh guru, silakan menulis pengalaman liburan ke rumah nenek atau pergi kemana atau pergi mana. Itu buat anak itu susah. Mengapa? Karena anak berpikir itu masih konkret. Jadi tidak ada yang bisa dilihat kemudian ditulis. Nah, kesulitan belajar menulis ini berlanjut sampai kepada tingkat SMP, SMA dalam membuat makalah. Bahkan sampai ke perguruan tinggi dalam membuat makalah, tugas-tugas makalah maupun skripsi pun itu juga susah. Nah, yang perlu diinikan adalah mungkin adalah strategi pembelajaran yang belum tepat. Ya, jadi memang perlu ada semacam penelitian-penelitian yang membuat atau memberikan kemudahan bagi guru untuk memberikan suatu kemampuan belajar mengarang itu menjadi mudah bagi anak. Data menunjukkan keterampilan menulis siswa Indonesia paling rendah dibandingkan di Asia, ya. Ini di Asia, ini dari Ibu Koni Semiawan. Meskipun sudah lama, tapi data ini sepertinya sampai saat ini entah ya, mungkin mudah-mudahan sudah meningkat. Kemudian latar belakang lagi adalah motivasi kreatif siswa masih rendah. Benar. Karena kurangnya dari rangsangan yang diberikan hingga motivasi menulis itu rendah. Meskipun
anak-anak itu sudah bisa menulis ketika dia sudah 3 tahun. Ketika anak itu umur 3 tahun, anak itu melihat kapal-kapalan, mobil-mobilannya, main-mainannya. Dia kepengen karena kemampuan motorik halusnya sudah berkembang, maka dia ingin mencoret-coret segala apa, tembok, papan tulis, kertas semua dicoret. Ingin menggambarkan benda-benda apa yang dilihat. Dan dengan tangannya dia ingin mencoret. Meskipun bentuknya adalah berupa garis lurus atau lengkung dan sebagainya. Tapi bagi dia itu adalah sudah mewakili dari benda atau gambar yang dilihatnya. Dan yang berikutnya adalah siswa susah memilih topik. Benar, karena topiknya itu terbatas, ya, tidak fakta, jadi susah memilih topiknya. Jadi biasanya siswa selalu nanya apa tema yang ditulis, apa yang harus ditulis, gitu. Jadi menjadikan kegiatan menulis itu lama, gitu ya, susah. Dan yang saya temui juga bahwa guru-guru itu juga susah mengajarkan kepada anak untuk menentukan paragraf. Tapi nanti insya Allah dengan metode Helweng-Jit, dengan teori Gestalt itu bisa ditemukan. Baik, Bapak Ibu, sedikit tentang selayang pandang tentang apa itu menulis karangan atau menulis saja. Ada juga beberapa ahli yang menyebutnya tidak usah menulis karangan. Meskipun di KD itu ada menulis narasi, ya kan? Tapi ada beberapa ahli tidak usah menulis karangan, tapi tetaplah menulis disebutnya. Tapi itu terserah Bapak Ibu menulis atau tetap menggunakan menulis atau menggunakan menulis karangan. Dari Dalman, dari ahli bahasa, menulis ada sebagai kegiatan penyampaian pesan, ya, dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat medianya. Menyampaikan pesan itu ya entah itu informasi, entah itu bertanya, entah itu menyampaikan, entah itu menunjukkan hobinya atau gambarnya dan sebagainya. Kemudian Hadi Nijaya menyatakan menulis merupakan hasil dari imajinasi dan kreativitas yang menghasilkan karya-karya cerita menarik. Nah, ini kalau Hadi Nijaya itu menulis untuk para orang dewasa yang biasa menulis cerbung, ya, cerita bersambung yang ada di Google itu. Nah, itu dia merupakan hasil dari imajinasi dan kreativitas. Sedangkan menulis yang diberikan untuk anak-anak, ya meskipun anak berpikirnya adalah integratif, tapi tetap harus dimulai dengan hal yang konkret dulu. Jadi ini menurut Hadi Nijaya. Jadi berbeda kegiatan menulis yang disampaikan oleh Dalman maupun Hadi Nijaya. Baik, sebetulnya untuk apa sih menulis itu? Ini para ahli perkembangan mengatakan menulis dapat memberikan penguatan dari hasil belajar bahasa. Ya, kemudian menulis untuk pelatihan penggunaan bahasa, menulis untuk melakukan peniruan, menulis untuk berlatih berkomunikasi, menulis untuk meningkatkan kelancaran, menulis untuk belajar. Jadi biasa itu pertama-tama adalah menulis untuk memberikan penguatan, menunjukkan bahwa dia itu mampu loh menyampaikan, bahwa dia mampu loh menulis ini tulisannya dengan baik, bahwa dia bisa loh menulis tanda-tanda atau simbol-simbol tulisan yang baik dengan bentuk-bentuk tulisan yang sekarang macam itu bentuknya dengan kreativitas seninya. Itu menulis juga pelatihan penggunaan bahasa. Ini loh tulisan saya bahasa yang lebih bagus, teratur, memenuhi dengan ketentuan bahasa, mekanikalnya dan sebagainya. Nah, sedang Michel itu mengatakan bahwa menulis untuk meyakinkan orang bahwa dia tahu loh tentang sesuatu yang diamati. Biasanya ini ada semacam kayak laporan kunjungan, piknik kemana-kemana, mana-mana, kemudian dituliskan di dalam sebuah cerita, makalah, kemudian dilaporkan, dituliskan di majalah dan sebagainya, atau mungkin juga di Google, atau juga mungkin disampaikan gitu ya. Kemudian menulis merupakan kegiatan sarana menyampaikan informasi tentang apa yang diketahui pada orang lain. Benar. Jadi bisa berupa ide, bisa berupa pengetahuan, bisa berupa penemuan, bisa pengembangan, bisa teori, dan bahkan bisa strategi, metode dan sebagainya.
Dan yang berikutnya, menurut Michelle, secara umum ini sebagai sarana penghibur. Nah, kalau nulisnya adalah tentang lawakan, ya otomatis dia bisa menghibur. Seperti yang kita temui sering di WA, orang-orang yang sering menulis dagelan-dagelan itu, yang ujungnya akhirnya adalah ketawa. Baik, seperti itu kira-kira. Nah, yang perlu dipahami juga adalah bahwa prinsip menulis itu pertama adalah ada persiapan sebelum menulis. Kemudian tahap pembuatannya seperti apa, direvisi, ini secara umum Bapak Ibu ya, secara umum. Kemudian kegiatan mengedit itu adalah melihat kembali tulisan anak-anak, kemudian memperbaiki bagaimana bahasa tulisannya dan sebagainya. Kemudian menerbitkan itu bukan sudah diterbitkan, tapi adalah ditempel di kelas, dibacakan di depan kelas, dibagikan, dibuat dalam satu bentuk buklet, hasil tulisan karya anak-anak itu sudah kemudian dibagikan ke kelas-kelas lain, bagikan pada guru, itu namanya sudah menerbitkan. Nah, yang perlu juga dipahami bahwasanya ini ahli bahasa Coet mengatakan biasanya kalau anak-anak sekolah dasar itu dalam menulis yang perlu diperhatikan adalah tentang huruf kapital, nama-nama tempat, inisial, kata keterangan, nama hari, nama tempat, dan sebagainya. Kemudian ada tanda baca, titik koma, ya, tanda seru, kemudian ada juga titik dua, tanda bertanya, dan sebagainya. Kemudian menyusun kalimat supaya mudah, karena harus menguasai kata-kata benda, kata ganti, kata kerja, kata sifat, dan kata kerangan, dan kata sambung. Ini kira-kira ya standar lah ya, yang paling tidak harus sudah dikuasai oleh anak. Nah, karena ada semacam standar ini, makanya menulis narasi itu belum diberikan kepada kelas 2, karena sudah baru diberikan pada kelas 3. Makanya di KD yang pernah saya lihat itu, kompetisi dasar menulis narasi ada di kelas 3. Kenapa? Karena anak-anak sekolah dasar kelas 3 sudah mulai mengenal tentang tata bahasa, ya, tentang huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya seperti ini. Jadi palingnya standar ini sudah diketahui oleh anak. Nah, paling tidak gitu, sehingga nanti kan ada mengedit dan sebagainya, itu bisa diperbaiki. Baik, lanjut. Nah, sekarang ini yang penting nih. Apa itu whole language? Whole language kalau dikatakan, whole adalah keseluruhan, language adalah bahasa. Itu. Pendekatan whole language itu berasal dari teori gayutan payungnya adalah teori Gestalt, ya. Pendekatan teori Gestalt yang mengatakan bahwasanya keseluruhan itu lebih baik dari bagian-bagiannya. Mengapa demikian? Karena secara alamiah manusia itu kalau melihat sesuatu itu pasti besarannya dulu, baru kemudian bagian-bagiannya. Kalau kita melihat bus dari jauh, maka yang dilihat adalah keseluruhan dari bus itu. Bukan dari lampunya, bukan dari bannya, bukan dari pokoknya lampu, ban, dan sebagainya, atau sopirnya, atau catnya. Tapi pasti keseluruhan dulu. Jadi secara alami, manusia itu ketika melihat sesuatu itu, keseluruhan, baru kemudian detailnya, oh ternyata sopirnya perempuan, cantik, bannya oh ini, dan seterusnya. Jadi kata Gottman ini adalah foundernya dari whole language, ya, dialah penemunya dari metode whole language dalam pembelajaran keterampilan bahasa. Jadi bahasa itu juga merupakan sesuatu yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi pembelajaran keterampilan bahasa itu harus disajikan secara utuh. Supaya apa? Supaya bermakna dalam situasi yang nyata. Jadi kita belajar tentang kucing, maka harus ada visualnya supaya bisa dilihat, ucapannya ada,
ada tulisannya, ada bendanya yang bisa diperhatikan. Nah, kalau anak-anak biasanya lebih suka gambar-gambar yang foto yang utuh gitu. Jadi kalau menyampaikan suatu bahasa seperti kepada anak tunarungu juga sama, menyampaikan bahasa itu secara utuh, tidak terpotong-potong sehingga makna dari bahasa itu tersampaikan. Ya, jadi anak menerimanya itu benar, tidak keliru, tidak salah persepsi menurut si Gestalt gitu. Ya, kalau Gestalt, kalau melihat orang bisa salah persepsi, kenapa? Karena informasi yang diterima itu bisa jadi berbeda pada setiap orang. Kenapa bisa berbeda informasinya? Karena rangsangan yang diberikan pada anak itu tidak utuh. Contoh umpamanya saja, kalau orang naik kereta, ketika sedang kereta itu jalan, maka persepsi orang yang duduk dalam kereta, persepsinya mengatakan bahwa tanaman-tanaman yang di luar itu jalan, lari. Padahal faktanya, yang jalan ada keretanya, bukan tanamannya. Nah, persepsi itu bisa salah. Padahal, kalau umpamanya kereta itu berhenti, tanamannya diam. Jadi persepsi itu bisa berbeda-beda, tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Nah, kalau suatu pembelajaran itu disampaikannya tidak dengan bahasa yang utuh, tidak dengan bantuan yang media yang konkret, maka tersampaikannya pada anak tidak utuh. Karena persepsi anak bisa berbeda. Gitu. Si A mengatakan pohon itu jalan, si A mengatakan pohon ini lari, si B mengatakan tidak, kita yang sedang jalan. Jadi persepsi itu bisa berbeda-beda. Jika si rangsangan itu tidak benar, gitu. Jadi persepsi tidak diterima anak tidak sebenarnya seperti fakta yang ada, fakta yang seharusnya yang disampaikan pelajaran dari guru kepada anak. Makanya apalagi kalau kemampuan anak itu berbeda-beda, maka akan persepsinya juga akan berbeda-beda. Itu. Karena cara belajar tadi setiap individu tidak sama, berbeda-beda. Ya. Jadi katanya menurut tadi Ken Goldman lagi, ingat bahwa bahasa adalah suatu kesatuan yang utuh. Ya. Jadi whole yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi penyajian pembelajaran bahasa disajikan secara utuh, bermakna dalam situasi yang otentik, yang nyata, yang fakta, yang konkret, yang bisa dilihat oleh anak, bisa diamati oleh anak, bisa didengar, bisa diraba, bisa dicoba, bisa dicium, dan sebagainya. Sehingga informasi tentang sesuatu itu, pelajaran, umpamanya itu diterima oleh anak itu benar, sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh guru. Jadi persepsi yang diterima atau ilmu pengetahuan yang diterima oleh anak-anak semua di kelas, itu akan sama hasilnya. Gitu. Ya, kemudian pembelajaran bahasa secara terpadu antara membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara. Ya, seperti yang dilakukan juga tunarungu seperti itu. Ada visualisasi yang dilihat, ya kan? Kemudian didengarkan, ada kemudian dituliskan, ya kan? Kemudian disampaikan, diutarakan. Jadi benar, oh ini bendanya yang dilihat, didengarkan, oh itu. Ditulis oleh gurunya, oh ini, kemudian diucapkan. Jadi utuhlah penerimaannya. Seperti juga kalau mengajarnya kepada tunanetra sama. Kalau menyampaikan kepada anak tunanetra itu sepotong-sepotong, maka persepsi anak juga kan sepotong-sepotong. Baik, lanjutnya adalah yaitu tadi tentang Gestalt. Ya. Kalau tadi Gottman itu adalah penemunya Hollingwood, jadi Gestalt adalah payungnya yang dijelaskan bahwa pendekatan holistik atau terpadu keseluruhan itu lebih bermakna dari bagian. Siswa SD memiliki kemampuan berpikir Cahayu masih bobo. Ya, maka metode Nanti Hollingwood paling ayahnya nggak bisa ngasih makan. anak-anak itu sedang masa imajinasinya tinggi, intuisinya tinggi, ya kan, akalnya sedang pengen tahu segala macam. Kalau anak-anak itu pengen elaborate, pengen kemana-mana, pengen eksplor, pengen tahu aja. Makanya kalau dilarang, anak-anak usia SD itu sangat susah karena rasa keingin tahuannya itulah makanya
aspek explore, ya pembelajarannya harus gunakan yang itu, gitu loh. Ya, apa yang bisa dieksplor, apa yang bisa diamati, apa yang bisa ditantang oleh anak-anak. Nah, jadi hakikatnya Holengjot adalah falsafah atau pandangan, keyakinan tentang bahwa belajar adalah memahami bagaimana si anak itu belajar secara optimal. Itu yang susah. Kalau kita kembali kepada kepada ada filsafat ya mengatakan bahwa kalau kita belajar itu menjelaskan apa yang dipelajari. Kemudian bagaimana sih belajar itu? Kemudian untuk apa kita belajar itu? Ya. Jadi itu kalau kita kalau kita paham, kalau umpamanya belajar tentang umpamanya bersepeda atau belajar tentang matematika, umpamanya saya sering jelaskan pada mahasiswa, yang dipelajari adalah bangun datar. Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana sih anak-anak itu belajar bangun datar? Bagaimana bangun datar bisa dicerap anak-anak? Terus untuk apa anak-anak belajar bangun datar? Aksiologisnya. Gitu. Ya. Kalau kita tahu hakikatnya bahwa sesuatu itu apa, maka kita akan tahu itu. Oh, bahwa yang namanya bangun datar adalah ini loh bendanya. Benda Bapak Ibu semua bukan gambar. Gambar di papan tulis itu adalah lambang, simbol dari benda yang sesungguhnya bangun datar. Jadi bangun datar adalah bendanya yang bangun datar. Entah itu mainan balok-balokan yang bangun datar, entah bisa jadi lantai yang bangun datar, atau apa saja yang bangun datar. Tapi jangan Bapak Ibu langsung menulis bangun datar itu adalah gambar. Itu simbol, itu sudah abstrak dari benda yang sesungguhnya bangun datar yang konkretnya. Dengan begitu kita akan paham bahwa anak itu belajar adalah dari yang konkret, yang divisualkan, gitu, yang diragakan. Jadi anak akan dari yang persepsinya, persepsi tentang bangun datar itu akan benar. Gitu. Jadi bukan bangun datar yang diingat oleh gambaran anak adalah bangun datar gambar yang guru buat di papan tulis. Bukan itu. Tapi bangun datar adalah benda dari bangun datar itu. Nanti anak akan bisa kreasi. Kalau gitu anak-anak, bangun datar yang ini bisa untuk apa ya? Kita buat bangun datar ini bisa untuk rumah, bisa untuk gedung, bisa untuk kota, bisa bikin segala macam bentuk bangun datar. Aksiologisnya seperti itu. Jadi anak tahu bahwa manfaat dari belajar bangun datar adalah ini. Gitu. Jadi menyebutnya kalau secara Holengjot, bangun datar adalah bendanya, kemudian disebutkan oleh guru inilah bangun datar. Bentuknya macam-macam bangun datar. Jadi ditarakan, dibicarakan seperti kalau ngajar tunarungu itu. Bicarakan, tulislah ini bangun datar tulisannya, ya. Nah, kemudian kita baca rame-rame, bangun datar, ini bentuk panjang, ini yang pendek, ini yang persegi, ini yang segitiga, ini yang kotak dan sebagainya. Itu kemudian manfaatnya, nah baru kita ajarkan, otomatis siswa akan paham. Jadi itu yang dimasukkan oleh Gestalt, bahwa belajar itu harus menyampaikannya utuh dan bermakna. Ya. Halo Bapak Ibu semua. Halo? Oh tidak ada suara ya? Iya, ada. Baik, Bu. lanjutkan. Ada Bu. Dengar ya? Ada Ibu. Memang sedang mendengarkan Ibu, serius semua nih. Walaupun nggak ada videonya, saya dengerin serius Bu. Oke. Lebih baik nggak ada videonya ya, tulisan yang terlihat ya. Oke, tutup aja videonya karena gambarnya itu di full ya, full screen ini. Kita lanjutkan. Ya, Lin menjelaskan bahwa Holengjot itu membutuhkan lingkungan pembelajaran supaya siswa berpartisipasi, ya, dalam berbicara, dalam menyusun bahasanya itu akan bagus, ya, dalam berkomunikasi. Kemudian siswa dapat kemampuan
dapat mengembangkan kemampuan berbahasa bahasanya itu bisa mendengar dengan baik, berbicara dengan baik, membaca dengan baik, dan menulis dengan baik, gitu loh. Jadi dari siswa mempersepsikan, menerima pengetahuan secara utuh, otomatis perubahan perilaku pada si anak itu adalah kemampuan berbahasa itu bertambah baik. Jadi dia bisa mengembangkan kemampuan mendengarnya itu dengan baik. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar, anak itu akan protes pasti, akan memperbaiki ucapan kita atau ucapan guru-guru. Begitu. Kemudian membaca juga begitu, karena sering ditulis di papan tulis, kemampuan membaca tata bahasanya, kata-kata bendanya, perbendaharaan katanya itu bertambah banyak, gitu ya. Bukan sekedar ketika pada menyalin tulisan, tapi hasil dari kreasi anak itu sendiri, gitu ya. Jadi ingat kalau whole language itu mengajak anak untuk berpartisipasi. Bagaimana anak bisa berpartisipasi, bagaimana anak bisa ikut aktif, bagaimana anak bisa berpengalaman atau mengalami langsung, adalah kalau sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak, meskipun itu pembelajaran bahasa. Gitu. Ibu, izin mengingatkan waktunya 10 menit lagi ya, Bu. Oke, kita lanjut ya, karena ini yang penting malah belum. Nah ini, prinsip whole language adalah anak tumbuh dan belajar lebih siap, lebih aktif, strategi dan kemahiran mereka lebih difasilitasi, membangun munculnya kemampuan membaca dan menulis, pembelajaran berdasarkan pengamatan yang dipelajari dapat merangsang siswa belajar mandiri, kemudian guru dan siswa sama-sama belajar mengambil keputusan, terjadi ada interaksi ya sosial antara siswa dan guru, kemudian guru memberikan materi kepada siswa berupa tes kemampuan dan bahasa. Nah, kemudian penilaian disatukan dengan pembelajaran. Nah, ini komponen whole language-nya. Ada membaca nyaring, ada menulis jurnal atau harian, ya harian anak-anak, ya kan. Kemudian ada membaca sepi atau apa, membaca dalam hati, kemudian berbagi dalam membaca. Nah, ada menulis terbimbing, ada membaca terbimbing, guide reading, guide writing itu menulis terbimbing, ada guide reading itu adalah membaca terbimbing, ada independent reading, membaca mandiri, dan independent writing, menulis sendiri. Nah, di dalam komponen ini yang akan ditekankan adalah tentang guide writing, jadi menulis terbimbing. Nah, menulis terbimbingnya seperti apa? Kita lihat di sini. Bapak Ibu, kalau kita melihat tabel ini adalah mengelaborasi berdasarkan Gestalt. Ya, kita gunakan metode whole language, tapi kita gunakan juga payungnya Gestalt. Ini adalah mengelaborasi benda atau gambar atau apa saja, benda apa saja. Contoh di sini sebelum kita bacakan ini. Nah, ini lukisan bunga, Bapak Ibu semua, kalau kita secara alami, kalau kita melihat itu adalah pertama kali yang dilihat oleh mata adalah pasti keseluruhan dari benda ini. Ya. Pertama yang karena yang mata melihat adalah keseluruhan dari benda kasarnya, ya kan? Kemudian pasti mata akan menelusuri lebih jauh, ingin mengelaborasi, ingin tahu apa saja yang ada di figura ini. Seperti apa bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Setelah itu pasti akan dilihat lagi lukisan bunganya. Lukisan bunga pasti akan dilihat adalah apa? Mana yang paling menonjol di dalam lukisan bunga ini? Apakah bunga-bunganya, atau vasnya, atau warna-warnanya? Kemudian kalau pertama yang dilihat adalah bunga-bunganya, bunga-bunga mana dulu yang paling pertama dilihat? Apakah bunga warna yang merah, atau yang putih, yang kuning, dan sebagainya. Kemudian mungkin vasnya. Kemudian juga mungkin bunga-bunga yang lain ada di bawah. Nah, ini kembali ke tadi. Jadi
pertama yang dilihat adalah benda atau gambar yang pernah dilihat yang paling besar secara keseluruhan. Kalau kita melihat galon di luar, yang dilihat pasti galonnya duluan, besarannya galon. Iya kan? Entah galon itu galon besar aqua atau galon kecil. Kalau kita juga melihat tabung gas, yang dilihat pasti keseluruhan dari gas itu. Apa gas yang besar, yang biru, atau gas yang hijau. Kalau kemudian kita akan melihat yang terkecil-kecilnya dari benda gas atau galon tadi. Apa galon itu ada tulisannya atau tidak. Jadi pertama di sini adalah yang perlu dilihat adalah benda atau gambar yang pernah dilihat, yang paling besar dari secara keseluruhan. Yang paling besar itu apa dari itu. Kemudian barulah tuliskan gambar atau bentuk benda-benda dalam yang paling besar. Kemudian tulislah bentuk benda atau gambar yang lebih kecil. Ya, apanya? Ada bisa segi 4 atau bunga atau vokal atau warna. Jadi ini isi tulisannya. Kalau tuliskan gambar, bentuknya juga bentuknya, warnanya seperti apa, banyaknya berapa. Kalau tuliskan bentuk benda atau gambarnya lebih kecil, juga tulislah bentuknya, warnanya, banyaknya, dan mungkin baunya boleh juga. Kemudian batang daun juga batang warnanya, daun besar kecil dan sebagainya. Terus sampai yang paling kecil. Ini dari teori dari Hollengit dari berdasarkan Gestalt. Jadi Bapak Ibu nanti rahasianya adalah kalau judulnya adalah lukisan, umpamanya. Nah, ini langkah-langkah ini yang seperti yang tadi sama ya, lihat tulisan gambar. Nah, keempat tulislah benda-benda gampang lagi menonjol dan sudah. Nah, ini rahasianya adalah setelah anak bisa melihat umpamanya susunan warnanya, gambarnya dan sebagainya. Yang pertama inilah yang disebut dengan paragraf. Biasanya guru-guru itu kan sangat susah mengajarkan menulis karangan atau menulis narasi kepada siswa-siswa itu tentang paragraf. Paragraf pertama ngomong apa, paragraf kedua tentang apa, paragraf ketiga tentang apa. Nah, tapi dengan cara ini akan mudah. Ya. Jadi ini paragraf pertama, guru jelaskan, ditulislah di papan tulis, anak-anak, ini ada benda, ada vas bunga, umpamanya, ya. Pertama, anak-anak tulis dulu ini, gitu. Kemudian paragraf kedua, mencermati benda-benda yang terlihat. Nah, kemudian kalau lukisan, ya. Terus paragraf ketiga, sisa mengerti atau gambar yang lebih nasak. Jadi, yang proses yang tadi di atas itu dijadikan paragraf. Jadi ini kuncinya, ya, karena biasanya kan guru susah menentukan paragraf. Sampai paragraf 7 kalau itu memang sampai pada merawat dan sebagainya. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Biasanya kan anak malah lebih dikembangkan tentang untuk apa bunga itu. Biasanya ibu membeli bunga di pasar atau pada hari raya membeli bunga dan sebagainya. Itu anak bisa kembangkan. Nah, ini kalau tadi itu lukisan, sekarang ada mengelaborasi gambar panda. Nah, ini sama. Kalau Bapak Ibu lihat, apa ini yang dilihat pertama? Apa yang dilihat pertama Bapak Ibu dari gambar ini secara keseluruhan? Pandanya sedang tidur. Panda lagi tidur. Panda tidur. Iya, panda tidur. Judulnya apa jadinya? Panda. Panda, bagus Pak. Judulnya Panda. Ya, kemudian Panda santuy. Panda santuy, boleh. Kreasi anak, boleh. Kemudian apa yang dilihat yang paling besar lagi? Pohon. Pohon. Panda. Jadi kalau gitu tulisan paragraf pertama adalah Panda. Panda di atas pohon. panda di atas pohon. Apa warna panda? Bentuknya? Berapa jumlahnya, matanya, bulunya, itu yang harus ditulis. Bisa jadi itu di paragraf pertama. Paragraf kedua, Gambarnya. Daun. batang, ya kan? Nah, panda tidur di atas Dunia itu batang. terasa Terus apa sempit lagi? karena beda online. Warna, Dimanapun kita bisa kuliah. warna coklat, Coklat. ada cabangnya, Ada cabang. ada cabang, ada daun. Daunnya seperti apa bentuknya?
Dan terus, nah ya kan, nanti usus daun ada lagi. Daun di batang ada terdapat di cabang-cabang kecil, kemudian apa daunnya bentuk warna hijau, ada yang abu, warnanya kecoklatan, daunnya. Nah, Bapak Ibu melihat di sini ada daun kering kan? Iya. Dalam paragraf daun itu juga ditulis bahwa di dalam gambar ini ada daun-daun yang kering. Nah, jadi tadi tentang menulis batang, ini kan ada batang lagi di sini, ya kan? Nah, itu juga dituliskan. Yang namanya mengelaborasi, mengeksplor itu harus detail-detailnya dijelaskan. Kenapa? Kita itu memberikan kemampuan menganalisa kepada siswa, bukan hanya memahami, tapi memberikan kemampuan kepada siswa mampu menganalisis. Kalau teorinya belum, itu kan pertama kan memahami mengetahui bukan tahu. lehernya doang. Nah, kemudian memahami dan menganalisa. Jadi nih lihat dan tulis apa saja ada dagingnya nih. dalam gambar panda. Kamu belum nyobain ya, empal. Bapak Ibu nanti ketika mengajarkan di kelas dituliskan ya kan sesuai dengan benda yang ada ditunjukkan di dalam kelas. Bisa itu ada akuarium, ya kan? Atau vas bunga yang ada di kelas, atau gurunya sendiri yang jadikan media tulisan. Kalau dalam melukis itu ada media orang yang untuk jadikan lukisan, ya kan Bapak Ibu? Orang dilukis, kemudian orang suruh duduk manis, baru dilukis oleh si pelukis. Nah ini gurunya duduk manis atau berdiri, ditulis oleh siswanya. Dari mulai tingginya, badannya, warna kulitnya, rambutnya, hidungnya, matanya, pakaiannya, cara jalannya, kebiasaannya, dan sebagainya. Nah itu jadikan paragraf di sini. Ya, dijadikan paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa kok harus menggunakan benda, gambar, atau dan sebagainya? Ya karena anak itu belajar kan masih konkret. Tadi ingat bahwa anak itu belajar dalam kehidupan yang nyata, yang konkret, yang mudah dipahami oleh anak. Karena konkret, karena dalam kehidupan nyata fakta, sehingga itu menarik buat anak. Jadi motivasinya, perhatiannya itu tumbuh, gitu loh. Jadi keaktifannya tumbuh. Pengalamannya langsung. Sekali anak dikasih contoh gambar tulisan seperti ini, maka anak-anak itu langsung akan bisa menulis dengan sendirinya. Meskipun objek tulisannya yang beda. Seperti halnya pelukis, kalau sudah diberikan sudah diberikan contoh satu, pengalaman saya itu di SD Rawamangun 14 itu, ya murid-muridnya teriak, "Ibu, bolehkah saya menulis Bu Guru?" gitu. Ya kata gurunya, ya boleh. Saking anaknya sudah paham. Anak yang kesulitan belajar menulis pun menjadi mudah. Karena dia menulis berdasarkan fakta yang ada. Gitu. Yang konkret yang ada. Tapi kalau anaknya sudah besar, sudah SMP atau SMA, yang menulis narasi berdasarkan Gestalt Lanjut, ya biasanya kan kalau kita pergi ke suatu provinsi, ketika kita membaca, ya pasti atau guide menjelaskan, oh Provinsi Jawa Timur, luasnya sekian, pasti keseluruhannya dulu. Dibatasi oleh provinsi mana, laut apa, dan sebagainya. Ya kan? Penduduknya jumlahnya sekian. Hasil produk dari Jawa Timur adalah ini. Gubernurnya namanya ini, dan seterusnya. Terus sampai dari yang paling besar, secara keseluruhan, secara gestalt, whole, baru kemudian jelaskan secara inti, detail, dan detail. Sampai mungkin banyakkah di Provinsi Jawa Timur semacam kejahatan, atau paling sedikit loh di Jawa Timur kejahatan, nah itu biasanya terakhir dijelaskan. Nah, kalau itu biasanya sudah SMA atau SMP. Tapi kalau untuk menulis SD, menarasi SD, mengarang SD, ya jembatannya adalah
yang konkret dulu kita hadirkan di kelas, boleh akuarium yang ada di sekolah bawa kelas, atau tanaman pot bunga yang di halaman-halaman sekolah bawa ke dalam kelas, taruh di atas meja, biar anak mengelaborate gitu. Bolehlah berapa pot biar anak berbeda-beda tulisannya. Ibu, mohon maaf, waktunya sudah habis. Oke, nah ini sayang ya, ini bisa di elaborate Bapak Ibu semua nanti bersama-sama latihan. Kemudian ini juga kelinci, kalau boleh Bapak Ibu bawa kelinci dari rumah ya taruh di kandang otomatis, ya kan? Apa saja. Kemudian ini hasil tulisan anak-anak, ya kelas 3 loh Ibu, Bapak Ibu. Ini kelas 3, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat saya tidak? Oh enggak ya? Halo kamu? Enggak kelihatan, Bu. Oh enggak kelihatan, tunggu sebentar. Tunggu, ada pertolongan. Di Zoom aja kelihatan kok. Bunga yang indah. Menunjukkan ini gambar. Tadi enggak kelihatan, Ibu menunjukkan. Nah, ini enggak kelihatan. Nah, kalau agak jauh kayaknya kelihatan, Bu. Oh, agak jauh kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini ada berapa paragraf. Jadi bayangkan, nggak kelihatan ya? Udah, contoh yang lain. Jadi bayangkan ini anak kelas 3 SD sudah bisa menulis berapa paragraf. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga kelas 3 SD loh Bapak Ibu. Dan tidak ada kata lalu, kemudian, setelah itu saja biasanya kalau dalam mengarang. Kemudian ngapain, kemudian apa, kemudian lalu apa. Itu kebanyakan ditulis oleh anak-anak karena anak-anak disuruh mengarang. Karena kalau mengarang itu mengawang-awang. Yang mengawang-awang itu orang dewasa, bukan anak-anak masih sekolah dasar. Kalau orang dewasa, iya, karena itu menulis kreatif, imajinatif. Tapi kalau masih SD adalah sudah menulis narasi yang konkret, yang nyata. Oke. Begitu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu terbatas. Nanti kalau bisa tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih. Stop share. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Murni Winarsi Uryani MPD. Mohon maaf Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang tolong Puji, tadi ada Ibu baca tulisan, salah satu pertanyaan adalah bagaimana mengajarkan membaca anak yang kesulitan mengenal membaca huruf E, G, dan apa tadi kalau tidak salah? Sebentar Bu. E, G, dan Huruf B dan D. Huruf B dan T. Iya. Pak siapa tadi? Pak Chandra ya? Pak Yanto. Saya hanya baca pertanyaan tadi. Oh, Pak Hari. Oh, Pak Hari. Ibu mungkin untuk selanjutnya dijawab pertanyaan yang dari panitianya dulu. Yang dipilih oleh panitia, nanti kalau masih ada waktu, pilihin lagi yang tadi Ibu katakan ya Bu ya? Boleh. Nah, untuk yang selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ibu Tri Haryanti. Pertanyaannya, apakah apabila mengurangi standar pencapaian pembelajaran, mohon maaf, saya ulangi, apakah apabila mengurangi standar capaian belajar, tercapaikah dari tujuan belajar tersebut? Begini, tujuan pembelajaran itu kan dijabarkan dari standar, ya kan? Dari standar, jadi diperkecil jadi tujuan-tujuan atau diperkecil menjadi indikator-indikator untuk sampai standar anak bisa membaca kalimat pendek. Itu kan tujuannya anak bisa membaca kata, bisa mengenal huruf,
gitu ya kan. Jadi yang kecil-kecil tujuannya. Dari tujuan kecil-kecil itulah mencapai standar gitu. Jadi makanya standar kompetensi itu kalau dalam kurikulum itu adalah standar umum, kemudian dijabarkanlah, diperinci tujuan atau dalam bentuk indikator-indikator. Apa indikasinya? Anak bisa membaca kalimat pendek, kan gitu. Apa indikasinya? Kalau tujuannya adalah anak bisa membaca kalimat pendek. Apa indikasinya? Jadi indikator-indikator itu sampai. Kalau tujuan-tujuan sudah tercapai, barulah standar kompetensi bisa tercapai. Kalau umpamanya tadi anak bisa membaca huruf, kalimat atau membaca tulisan pendek, itu tulisan baca sederhana, tapi kok anak sering salah gitu kan? Ya karena apa? Indikator bahwa anak bisa membaca itu sering keliru gitu. Indikator tidak menunjukkan. Karena apa? Bisa jadi anak belum paham betul yang namanya huruf E, huruf D, huruf G. Kenapa bisa salah? Ya kan? Ya karena anak kalau kita lari ke belakang untuk bisa mengenal huruf E, G, D, dan B itu kan memerlukan pemahaman bentuk awalnya. Mengenal bentuk itu dipengaruhi juga oleh konsep. Konsep apa? Konsep ruang. Konsep ruang kanan, depan, kiri, belakang, ya kan? Belakang, depan, atas, bawah. Kalau anak sudah mengenal bahwa yang namanya kanan ini loh tangan kanan, ini loh tangan kiri, berarti ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kalau huruf D, itu perutnya di mana anak-anak? Tarik garis lurus dulu. Perutnya di mana kalau huruf D? Ada di sebelah kiri. Ayo, sebelah kiri, tangan kiri angkat. Ayo, perutnya di sebelah kiri. Huruf B, ayo garis lurus. Perutnya di mana? Di sebelah kanan. Mana tangan kanan? Nah, ini tangan kanan. Berbaringanlah kalau cara Holenjot mengajarkan antara berbicara, menjelaskan, menuliskan, dan bisa jadi langsung bentuknya, Bapak Ibu. Langsung bentuknya huruf B, diambillah dari bahan-bahan krayon, apa-apa saja, atau mainan-mainan huruf-hurufan, itu sekarang banyak. Ini huruf B tempel di papan tulis, yang gede itu hurufnya dari kayu. Ini ada di sebelah kanan, angkat tangan kanan, ayo buat perutnya sebelah kanan. Jadi mengenal konsep tangan ke kanan, tangan ke atas, tangan ke samping. Kenalkan konsep dulu bahwa ini ada di sebelah kanan, benda ini dari sebelah kiri, benda ini di depan dan di belakang. Jadi konsep awalnya itu adalah oh tahu Ibu Eyang itu ada di kolong. Iya nak, itu ada di bawah meja. Di kolong ya? Iya di kolong. Karena awalnya pertama yang dijelaskan itu kolong, lebih mudah memahami kolong. Lambat laun anak itu akan ngerti bahwa yang disebut kolong adalah di bawah. Kalau sekarang mungkin belum mengenal tentang kanan, dia masih bingung. Konsep kanan itu loh susunya botolnya di sebelah kanan, tidak ngerti karena konsep kanan atas bawah itu abstrak. Jadi harus dikonkretkan dulu yang mana kanan, di sebelah kanan, mana sebelah kiri, mana sebelah depan. Nah kalau anak sudah mengenal konsep tadi ruang itu dengan benar, maka akan mudah mengenal huruf. Itu tadi yang kesulitan huruf yang mirip-mirip gitu, yang perutnya di depan, di belakang, atau sebelah kiri, belakangnya. Jadi Bapak Ibu juga harus konsisten kalau pertama mengatakan bahwa perutnya ada di sebelah kiri, katakan selalu itu sebelah kiri. Kalau perutnya ada di sebelah kanan, katakan terus, jangan pindah-pindah, ada di depan dan di belakang, jangan ganti-ganti. Itu kira-kira jawaban dari saya. Kita jadi tambah oleh ya. Bu. Terima kasih Bu Wuryani. Mohon maaf kepada Ibu Keho dan Kalispa karena waktunya sudah mulai menipis. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab dari peserta langsung kepada para narasumber. Silakan siapa yang ingin bertanya?
Kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh saya nanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa Kalau masalah. nggak ada saya deh. Sudah ada Ibu Pak Chandra. Ada Pak Chandra, Bu, yang sudah mau bertanya. Ketika dalam pembelajaran di kelas, itu saya menemukan siswa yang selalu melebihi dari siswa yang lain ketika belajar. Nah, bagaimana mengatasi atau strategi apa yang harus kita terapkan dalam pembelajaran tersebut? Karena kalau dia lebih dahulu selesai dan dia paham lebih dahulu, ketika pemberian tugas pun dia lebih dahulu, itu dapat mengganggu siswa yang lainnya. Nah, ini saya sering sekali menemukan hal seperti ini. Strategi apa atau metode yang harus kita terapkan seperti ini? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Chandra. Mangga siapa yang mau jawab duluan? Oke, saya boleh. Terima kasih Pak Chandra. Jawabannya, pertanyaannya bagus. Gini, perbedaan individu yang otomatis kita memahami perbedaan kemampuan anak, kemampuan kepribadian anak, kemampuan anak dan sebagainya. Nah, kemampuan anak itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang mampu keseluruhan hampir akademik dia bisa. Tapi ada juga yang mampu di bidang-bidang tertentu dia bisa, seperti teorinya Gardner itu, multiple intelligences. Nah, ada anak yang hampir mampu di seluruh bidang. Gimana cara mengatasinya? Kalau kita caranya begini. Nah, kalau anak ini adalah lebih pintar, selesai pekerjaan dari rata-rata temannya, dia bisa diberikan mata pelajaran itu, pokok studinya atau bidang studinya, apa bukan bidang studinya, pokok bahasanya itu lebih tinggi, gitu ya, lebih tinggi karena buat dia yang diberikan mata pelajaran yang sama, pokok tema yang sama, terlalu mudah untuk dia diberikan yang lebih tinggi. Makanya jelaskan seperti tadi, kalau anak itu Bapak ngajar di kelas 5, ya, untuk dia di kelas 5 semester pertama, kalau dia di semester pertama anggap bahwa dia itu pasti udah bisa, berikan mata pelajaran untuk yang semester kedua. Semester kedua lebih dia juga bisa, walaupun yang teman sekelasnya mengajarkan pelajaran semester pertama. Dan dia sudah diberikan mata pelajaran di semester kedua. Kemudian sudah juga bisa, saking cerdasnya, berbakatnya, berikan dia mata pelajaran di semester, kelas 6 di awal, di kuartal pertama. Itu caranya kalau yang saya pernah lihat di luar, gitu ya. Karena ini pernah dialami oleh anak saya sendiri, makanya saya bisa cerita. Jadi anak saya itu ketika tidak pernah mengalami kelas 1, oleh gurunya langsung di kelas 2. Karena cepat menyelesaikan pembelajaran, jadi yang dikerjakannya berbeda dengan teman-temannya. Gitu. Tapi gurunya harus berikan penjelasan bahwa yang ini spesial pelajarannya. Jadi jangan ada iri-irian. Gitu. Bukan berarti kalau makanan ini lebih enak, gitu. Ya untuk dia enak karena mudah gitu loh, ya. Jadi caranya seperti itu, Pak. Jadi nanti otomatis ditemukan akselerasi dengan sendirinya anak itu ditemukan, gitu ya. Itu yang pernah saya alami, saya lihat sendiri di luar seperti itu. Jadi si A, si B karena dia cerdas, cepat menyelesaikan, berikan yang mata pelajaran berikutnya. Akhir nanti laporannya akan deskriptif, Pak. Per anak, per mata pelajaran. Untuk mata pelajaran matematika, si A sekarang semester ini ada di kelas 6, kuartal pertama untuk matematika. Si A nama yang sama untuk di bahasa, dia adanya di semester 5, semester kedua, di tahun kelima, apa semester kedua. Begitu, bisa jadi untuk keterampilan, gitu. Dia ada di kedudukan di rata-rata, atau mungkin bisa jadi dia ada di kelas 4 untuk keterampilannya. Itu sebetulnya laporan rapot yang benar tuh seperti itu. Jadi bentuknya nanti akan semacam kayak grafik, bukan grafik, apa tabel, ya, seperti tabel A untuk matematik. Semester kelas 1, 2, 3, 4, 5. Padahal
Si A sekarang duduk kelas 5. Matematik, duduknya ada di mana dia kemampuan laporannya? Dia kelas 5, tapi dia kemampuannya sudah mencapai di kelas 6 semester kuartal 1. Nanti lagi buat lagi grafik lagi, tabel lagi, buat tabel lagi, bahasa. Dia kelas 5 duduknya, tapi dia ada di kelas semester kedua di kelas 5. Terus bikin lagi tabel apa namanya olahraga atau dan yang lainnya. Itu IPS dan sebagainya. Kalau IPS menjadi setara sama kedudukan jadi kelas 5 semester yang pertama sekarang ini sedang diduduki. Itu laporan yang sebenarnya seperti itu. Laporan yang nyata, yang konkret, menunjukkan kemampuan anak. Atau terbalik, Pak. Si A di kelas 5, matematik, tapi kemampuan matematiknya di kelas 3. Gitu. Ya. Membacanya di kelas 2. Semester berapa? Kuartal berapa? Terusnya setiap anak tuh punya buku laporan. Itu lengkapnya seperti itu, laporan deskriptif. Ya. Jadi bukan anak kan tidak menggambarkan, yang menggambarkan real kemampuan anak adalah itu tadi. Jadi kita menghargai anak akhirnya. Oh, anak ini pintar matematik, tapi kemampuan nulis mengarangnya tidak sama. Itu sesuai dengan kedudukan di kelasnya dan waktunya di kuartalnya dan sebagainya. Gitu kira-kira Pak Chandra. Baik. Ya. Terima kasih kepada Bu Wuryani dan Pak Chandra. Mohon maaf kepada Ibu Keho dan Bu Kalisfah. Waktunya karena sudah hampir habis, jadi kita langsung ke penutupan ya. Terima kasih banyak kepada yang sudah bertanya dan terima kasih banyak kepada para narasumber. Mohon maaf Pak Hari, waktunya sudah hampir habis. Jadi kita langsung ke kesimpulan ya. Metode World Language sangat efektif untuk menanggulangi kesulitan menulis agar pembelajaran dapat diperoleh dengan lengkap dan bermakna. Dalam menentukan program pembelajaran untuk anak ABK, perlu adanya identifikasi dan asesmen agar program pembelajaran tepat untuk anak. Dan perlu diingat, dalam PJJ perlu adanya perhatian dan kerjasama dari berbagai kalangan, terutama guru dan orang tua. Perlu diingat lagi, orang tua bukan guru pengganti di rumah, tetapi tugasnya membantu guru dalam mendampingi siswa. Untuk tujuan pembelajaran dapat diturunkan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, quotes yang paling saya ingat dari Bu Wuryani, sebagai seorang guru, kita harus bisa mengajarkan anak untuk memanusiakan manusia. Dan mohon maaf sebelumnya untuk Bu Wuryani, Bu Keho, dan Kalisfah untuk menyediakan satu pertanyaan untuk para peserta ya. Nah, hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini terlaksana dengan baik. Meskipun tadi cukup ada beberapa kendala, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memakluminya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang pada pagi hari ini sampai siang masih tetap semangat untuk berbagi ilmunya. Dan terima kasih juga kepada para audien yang masih bersemangat mendengarkan beberapa materi dari para narasumber. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Akhirnya, saya Puji Wahyuni pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Alhamdulillah kita sudah selesai pada hari ini, pada webinar kegiatan hari kedua hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung pada rangkaian acara webinar hari ini dan juga kemarin selama 2 hari rangkaian. Kami berharap apa yang telah kami berikan dari pemateri-pemateri yang berikan semuanya bisa bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa penutup forum bersama dan membaca basmalah bersama. Alhamdulillah, mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya selaku MC pamit undur diri, kami meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi link evaluasi dan menonton 6 link YouTube yang akan kami berikan di grup, dan untuk link evaluasi sudah kami kirimkan ya Bapak Ibu di grup, jadi kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi tersebut karena
Kedua hal tersebut merupakan syarat bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Baik, kami segenap panitia acara bimbingan teknis penanganan siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam segala perkataan ataupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Ibu. Saya pamit dulu. Ya, Semoga sampai kita berjumpa bertemu lagi. secara Amin. Amin. Sampai bertemu lagi Bu.